Oke, selamat malam ya. Selamat ketemu kembali di mata kuliah kita Sistem Pengendalian Manajemen. Ya. Minggu lalu kita tidak mengadakan ujian atau tatap muka karena ada libur ya. Tapi saya berikan bahan ya. Jadi tolong dipelajari yang sudah diberikan kemarin ya. Eh, kita akan hari ini bahas kasus ya. Kalau bahan topik itu sendiri sudah saya berikan juga rekaman, tolong dipelajari dulu ya. Jadi kasus ini membawa kita ke taraf penerapannya. Ya, seperti apa yang sudah kita pelajari di topik-topik tersebut berkaitan dengan kasus real yang kita hadapi di hari ini. Ya. Jadi tolong bisa didiskusikan nanti sama-sama ya di hari ini, dan juga akan saya refresh juga nanti berkaitan dengan uh, bahan yang ada ya. Nah, sebelum ke sana saya refresh sebentar ya, saya tinjau sebentar bahan kita ya, berkaitan dengan pertama, keketatan pengendalian ya. Ketatan pengendalian, bahwa pengendalian itu ada yang ketat, ada yang longgar ya. Maksudnya semakin banyak pengendalian yang dilakukan itu semakin ketat. Eh, Termasuk juga untuk tiga jenis pengendalian, ada yang tergolong longgar, ada yang tergolong ketat. Itu tergantung dari semakin banyaknya pengendalian dilakukan ya. Jadi kalau misalnya di pengendalian hasil ya, kalau kita punya definisi jelas hasilnya mau dicapai apa, kemudian ukurannya semakin spesifik, semakin rinci, dan ada reinforcement ya, penguatan kembali, yaitu pemberian insentif kalau dia mencapai hasil tersebut, itu berarti semakin rinci ya, semakin ketat maksudnya. Jadi ada syarat-syarat tertentu yang mengatakan bahwa ketat berkaitan dengan hasil itu ya, yaitu kongruen, spesifik, dikomunikasikan, dan lengkap ya. Itu yang kalau kita melakukan hasil. Kemudian berkaitan dengan ukuran itu harus presisi, kemudian objektif, tepat waktu, dan mudah dipahami. Kemudian reinforcement itu ada yang langsung ya, direct, dan ada juga pasti atau definitif diberikan bila hasil tercapai. Nah, itu untuk pengendalian hasil. Nah, kalau pengendalian tindakan itu akan bila pembatasan itu banyak dilakukan, kemudian kalau pre-action review-nya itu semakin sering, semakin detail, semakin teliti, maka itu dikatakan sudah lebih ketat. Ya. Demikian juga kalau action accountability. Ya. Kalau tindakan yang mau kita harapkan itu didefinisikan dengan jelas, kemudian ada proses pelacakan, pemonitoran, pengetahuan apakah sudah yang berjalan sesuai yang diharapkan, kemudian ada diberikan reinforcement, itu berarti semakin ketat pengendalian tindakannya. Harapannya sih pengendalian baik itu bisa membuat pengendalian itu semakin ketat, ya. Tentu saja dengan memperhatikan kondisi biayanya, ya. Kemudian kalau pengendalian manusia itu akan semakin ketat bila ya ada overlap, ya, overlap, ada saling kesamaan di antara organisasi dan individunya, baik itu dari proses seleksi, dari proses pelatihan, maupun perancangan pekerjaan. Yang semakin baik itu semakin rinci, semakin jelas, berarti dia sudah melakukan pengendalian manusia yang semakin ketat. Berarti seleksinya memilih karyawan yang bekerja di situ sudah benar-benar mereka harapkan bisa sesuai. Ya. Kemudian pengendalian budaya itu semakin strong, pengendalian budaya semakin kuat, budayanya itu semakin ketat. Ya, karena budaya yang kuat itu punya pengaruh yang signifikan terhadap perilaku tindakan karyawan. Ya. Dan tentu saja satu pengendalian tidak cukup, harus ada kombinasi satu dengan lainnya, ya, sehingga dapat memberikan keyakinan yang lebih pasti tentang pencapaian tujuan organisasi. Nah, itu yang berkaitan dengan uh, keketatan. Kemudian tadi saya bilang bahwa semakin uh, ketat itu juga membawa implikasi biayanya juga semakin mahal ya. Kita harus perhitungkan biaya-biayanya apa saja ya. Ada biaya yang sifatnya out of pocket cost, yaitu biaya-biaya yang memang kita keluarkan secara real dalam bentuk uang moneter yang bisa dihitung maupun tidak bisa dihitung, ya kan? Ada yang bisa mudah dihitung, ya, ada yang tidak mudah dihitung. Ya. Kemudian ada satu lagi yang cost yang harus kita perhitungkan, yaitu side effect atau efek samping yang terjadi kalau kita terlalu banyak melakukan pengendalian. Itu dianggap sebagai biaya karena itu akan membahayakan organisasi kalau itu terjadi, ya.
Ada 4 jenis efek samping. Pertama, perilaku yang diharapkan tidak terjadi. Justru sebaliknya, itu behavior displacement. Kemudian pelaku berusaha bermain-main dengan ukuran kerja supaya dia bisa mencapai kinerja yang baik, itu namanya gamency. Kemudian ada keterlambatan operasional, bisa terjadi karena proses pengendalian terlalu rumit. Kemudian ada sikap negatif yang akan muncul kalau terlalu banyak dikendalikan, yang muncul dari karyawan di dalam organisasi. Itu harus dibentukkan dengan baik-baik. Ya, apakah itu akan mempunyai dampak atau tidak terhadap pengendalian yang ada. Diusahakan biasanya side effect terjadi kalau pengendalian itu tidak dirancang dengan baik. Ya, terlalu fokus kepada hasil yang tidak sempurna menyebabkan juga yang diharapkan tidak terjadi. Kebanyakan ini side effect terjadi karena proses perancangannya tidak sempurna. Nah, berarti balik lagi ya ke topik perancangan. Ya, saya lanjut saja ya. Bagaimana merancang dengan tepat supaya tidak terjadi side effect. Nah, itu akan kita dibahas di topik selanjutnya berkaitan dengan perancangan dan evaluasi atas SPM yang berjalan. Ya. Nah, perancangan yang baik itu demi untuk bisa membuat sistem itu bekerja efektif, itu harus mengetahui apa yang organisasi inginkan dan apa kondisi yang ada sekarang. Itu namanya what is desired dan what is likely to happen yang sekarang terjadi. Ya. Sehingga kita bisa matchkan. Kalau ternyata yang kita harapkan dengan yang sekarang terjadi berbeda, berarti rancangan itu belum sempurna. Ya, ada discrepancy, ada perbedaan atau kesenjangan dan diharapkan dengan yang terjadi itu berarti harus kita perbaiki. Nah, untuk itu ya, untuk merancang itu kita menanyakan juga seperti apa pengendalian yang akan kita gunakan dan seberapa ketat pengendalian itu. Nah, itu yang juga harus dijawab pada saat merancang sistem pengendalian yang betul. Ya. Nah, what is desire itu apa yang diinginkan tentu saja mengacu pada tujuan atau strategi perusahaan atau organisasi. Kemudian apa tindakan kunci yang diharapkan dan apa hasil kunci yang mau diharapkan. Itu akan jadi panduan kita untuk melihat pengendalian manajemen sudah baik atau belum. Ya. Kemudian what is likely itu apa yang terjadi sekarang kita bisa tinjau dari 3 masalah yang sudah kita bahas. Ya, 3 masalah itu adalah kurangnya arahan, kurangnya motivasi dan keterbatasan pribadi. Apakah itu ada masalahnya dalam organisasi yang kita amati atau kita coba perbaiki itu. Ya. Nah, untuk memberikan pilihan, ya pilihan kontrolnya kan ada macam-macam ya. Ada 3 jenis pengendalian, ya pengendalian hasil, pengendalian tindakan, pengendalian orang, itu juga bermacam-macam jenisnya. Itu kita bisa pilih, tapi umumnya adalah tidak semua efektif untuk mengatasi masalah-masalah yang ada. Ya, tidak semua masalah itu bisa diatasi dengan satu jenis pengendalian. Itu makanya perlu kombinasi. Ya. Kalau kurangnya arahan itu umumnya bisa diatasi dengan menetapkan tujuan atau hasil yang mau diharapkan, kalau pengendalian hasil. Kemudian kalau itu ada pengendalian tindakan, itu yang mau diharapkan. Ya. Kemudian pengendalian manusia bisa kita pilih orang yang tepat, dilakukan pelatihan, dibentuk budayanya, mereka paham apa yang mau diharapkan kalau budayanya kuat. Ya. Kalau motivasi terutama bisa digunakan semua jenis pengendalian kecuali beberapa jenis yang kurang. Saya training dan pemberian sumber daya itu belum nyangkut motivasi ya. Tapi kalau apa action control sudah pasti itu motivasi ya. Itu membatasi motivasi orang yang tidak sesuai ya, diaturlah tindakannya. Kalau hasil itu biasanya memberikan efek motivasi karena dia akan termotivasi kalau kita menetapkan hasil ya. Itu kalau keterbatasan pribadi itu mungkin hanya beberapa yang bisa diatasi dengan beberapa jenis pengendalian. Nah, maka itu harus dipilih ya. Kemudian seberapa banyak itu bisa kita item yang ini semakin banyak atau tidak, ya, semakin ketat atau tidak. Ya, itu. Tapi panduan yang paling dasar adalah kita mulai dulu dari pengendalian manusia. Karena pengendalian manusia ini umumnya bisa diandalkan, kemudian efek sampingnya juga sedikit, kemudian biayanya juga rendah. Mulai dari manusianya dulu. Baru setelah itu kita pikirkan selanjutnya untuk melengkapinya dengan pengendalian tindakan dan pengendalian hasil. Ya. Nah, di tiap tindakan pengendalian yang ada ini ada kelebihan dan kelemahannya. Sudah kita bahas di sebelumnya, ya, ada kelebihan dan kelemahan dan harus dipertimbangkan baik-baik ya. Yang tepat yang mana. Dan umumnya pengendalian itu akan berubah sesuai dengan perkembangan organisasi, terutama kalau perusahaan itu berkembang. Maka biasanya dengan semakin berkembang itu juga semakin formal prosedurnya, ya, dan juga semakin luas sistem informasinya sehingga menyebabkan juga sistem pengendalian harus disesuaikan dengan perkembangan yang ada. Dan tetap fokus pada pengendalian
perilaku pada manusia atau perilaku karyawan yang diinginkan. Yaitu sekedar refresh atas bahan kita ya sebelum kita masuk ke topik kasus yang ada ini ya. Kasus yang ada sudah saya kemarin itu sudah saya sharing di Google Classroom ya. Ini bahannya ya. Rapid car wash ya, ada di perusahaan cuci mobil ya. Jadi kita di sini mencoba membahas ya apakah konteks di mana kasus ini ada bisa kita coba analisis berdasarkan yang sudah kita pahami tentang pengendalian ya, terutama apakah perancangan pengendalian di tempat ini sudah cukup baik ya. Kita melakukan evaluasi, kemudian apa kira-kira rekomendasinya berdasarkan yang kita pahami dari kasus ini ya. Oke, kita mulai sesi diskusi itu berkaitan dengan topik ini. Oke, untuk mulai mungkin bisa salah satu menguraikan dulu kasusnya, belum masuk ke apa yang diminta, tapi menguraikan dulu kasusnya berdasarkan pemahaman Anda. Silakan, ada yang mau bicara. Izin Pak. Ya, Pak Samsul. Baik, baik saya menganalisa dulu ya Pak ya Ya, permasalahan yang ada di kasus ini Pak ya. ya, Kalau saya garis besarkan saja berarti Pak ya, nggak usah dibaca dari awal. ya. Oke, garis besarnya aja. Betul. Nah, ya berarti ini ada salah satu perusahaan waralaba Pak yang saya baca di sini Pak, bernama Rapid Car Wash Pak. Nah, perusahaan ini dia awalnya perusahaan pribadi, tapi karena berkembang, terus berkembang di dalam 7 tahun itu yang saya baca itu dia sudah ada 100 outlet Pak, waralaba yang mungkin bekerja sama dengan beliau. Nah, yang nama pemiliknya ini atas nama Robi Kusnadi, dia adalah pecinta otomotif Pak. Nah, jadi yang saya tahu di sini karena car wash ini dia pemasaran car wash-nya ini dia pasar menengah Pak, tidak ke bawah, menengah ke bawah, jadi pasar menengah. Jadi pelayanannya itu yang saya baca di sini dia ada juga fokus terhadap pelanggan yang merupakan perusahaan. Nah, jadi dia di sini memberikan paket-paket berlangganan untuk cuci mobil biasanya Pak. Kalau untuk perusahaan-perusahaan mungkin seperti itu yang dimaksud di sini. Nah, terus setelah seiring berjalannya waktu nih Pak, seiring berjalannya waktu, Bapak Ibu dan teman-teman juga di sini ternyata eh, si Robi Kusnadi ini seorang sang pemilik ini mendapat keluhan dari pelanggan-pelanggannya, yaitu mengenai di sini ada 3 poin. Yang pertama yaitu kebersihan mobil, harga jasa cuci mobil, dan sikap karyawannya Pak. Yang di sini ketiganya itu saya garis bawahi kurang memuaskan lah seperti itu. Nah, terus info ini diperoleh beliau secara informal Pak, bukan dari dan mungkin di karyawan lain tidak, jadi mungkin dari pelanggannya lah atau langganan lama lah di situ. Nah, ini akibatnya itu bisa merusak reputasi waralaba dari Rapid Car Wash yang dimiliki Pak Robi Kusnadi. Mungkin secara garis besarnya seperti itu Pak permasalahannya Pak. Mungkin Oke. dari teman-teman lain ada yang bisa menambahkan. Terima Ya, kasih Pak. makasih Pak Samsul. Ya. Oke, jadi diminta kita memberikan evaluasi atas apa yang sudah diterapkan oleh Rapid ini ya tentang pengendalian manajemennya ya. Pertama ya, evaluasi kita apakah dia SPM-nya sudah efektif atau belum? Kalau efektif kenapa? Kalau kurang efektif kenapa? Kira-kira evaluasi kita. Ada yang setuju bahwa ini efektif? Ada yang setuju tidak efektif? Silakan. Izin, Pak. Ya, silakan Bu. Nah, Eh, Oke. Kalau menurut saya belum efektif Pak untuk pengendalian manajemennya, karena ya. dilihat dari kasusnya tersebut, Rapid itu belum memiliki sistem yang baku dalam Ya. memantau kinerja operasionalnya. Ini yang membuat kurangnya pelayanan dan kualitas hasil dari cuci mobil tersebut, Pak. Jadi belum efektif kalau menurut saya. Kalau pengendaliannya memang sudah ada atau bagaimana? Untuk ya mungkin masih kurang aja sih Pak kalau menurut saya ya.
Jadi kalau kita mau golongkan ini longgar apa ketat gitu, tergolong mana? Masih longgar, Pak, kalau menurut Longgar. saya. Ya, Oke. ya. Jadi ini menggambarkan apa yang sudah kita pelajari tadi ya. Pengendalian itu ada yang kategorinya dari 0 sampai 100 kalau kita buat skala ya. 0 itu sama sekali tidak ada pengendalian. Ya, 100 itu sangat ketat ya. Hampir semua jenis pengendalian diterapkan dengan sangat teliti, dengan sangat spesifik, dengan sangat cermat ya. Nah, kalau ini bisa dikategorikan ya longgar berarti sedikit ya. Dan kata lain pengendalian dia sedikit ya. Longgar ya. Jadi tidak banyak pengendalian dilakukan dan ini sudah jelas juga bahwa perusahaan tidak memiliki sistem manajemen yang formal ya, hanya sifatnya informal ya. Walaupun dia menggunakan waralaba, mungkin dia syaratnya tidak ketat sekali ya, hanya menggunakan nama dan jaringan ya. Tidak ada misalnya aturan-aturan formal tertentu yang harus dijalankan oleh si pewaralabanya itu ya. Padahal biasanya kalau waralaba seperti kita ketahui mereka ada semacam manual ya baku yang diterapkan di semua outlet waralabanya ya. Dan di dalam kasus ini sepertinya tidak ada ya, sepertinya tidak ada kalau yang kita pahami ya. Dia sekadar meminjamkan namanya yang membuka jaringan pemasaran mungkin ya sama-sama tapi dalam operasional tidak ada ya tidak ada diatur bagaimana harus cara melayani, bagaimana standar pekerjaannya, bagaimana eh, apa hmm, apa kualitas yang mau diharapkan dan sebagainya. Jadi key action dengan key resultnya juga tidak terlalu diatur di sini ya. Oke, itu kelemahan yang lain mungkin ada yang bisa memberikan pendapat kelemahan yang lain seperti apa? Kalau tadi eh, tidak ada formalisasi asas prosedur. Silakan yang lain. Izin Pak, Ya, Oke. Mungkin menanggapi terkait dengan mendapatkan informasi dari keluhan pelanggan itu yang secara ya, informal. Ini kayaknya dampaknya benar-benar signifikan ataupun berdampak karena cerita ataupun pengalaman dari pelanggan satu ke pelanggan lain itu akan sangat mempengaruhi untuk bisa menarik pelanggan berikutnya. Dan ya. ini pemilik cuma mendapat informasi secara informal. Jadi nggak ada fasilitasi media untuk istilahnya umpan balik atau feedback dari pelanggan ataupun saran masukan dari pelanggan keluhan. Nah itu menurut saya sangat berpengaruh untuk kedepannya. Karena kalau misalkan informasi tadi didapat langsung dari keluhan pelanggan yang difasilitasi mungkin ada layanan apa ya saran masukan ataupun bentuk feedback lainnya, mungkin istilahnya pelanggan tidak akan mengeluh ke pelanggan yang lainnya. Mungkin itu Pak. Jadi sistem informasinya tidak baku ya, hanya tidak apa keluhan segala macam tidak dijaring secara khusus. Ini informal saja ya untuk memantau kinerja operasional. Oke, yang lain bisa identifikasi apalagi yang kurang di sini. Karena ini akan jadi list yang harus kita perbaiki. Ya. Apa yang harus Izin, kita perbaiki di sini? izin Pak. Ya, Sang. Eh, saya mungkin menambahkan Pak dari tadi pendapat teman-teman dan penjelasan Bapak. Selain kurangnya standar, kurangnya apa namanya indikator untuk kinerjanya dan sebagainya, mungkin dalam kelemahan perubahan rapid dari perusahaan pribadi menjadi perusahaan waralaba yang besar ini juga tidak dibarengi dengan eh, pengetatan pada sektor people, Pak. Artinya para pegawai dan sebagainya, karena tidak ada di situ dijelaskan bahwa perubahan itu hanya melalui konsultan waralaba dan tidak ada rekrutan atau konsultan dari segi
perencanaan, dari segi operasional, dari segi pengendalian, termasuk pihak-pihak yang akan memantau atau menginspeksi dan mengevaluasi di setiap outlet. Jadi tidak ada sama sekali evaluasi di setiap outlet tersebut, juga menyebabkan hasil di tiap outlet mungkin berbeda karena tidak ada standar yang menjaga standar tersebut tetap berjalan dengan baik. Itu mungkin permasalahan berikutnya, Pak. Terima kasih, Pak. Ya. Oke. Jadi ini sebenarnya masalah klasik ya, begitu suatu organisasi ya bergerak dari perusahaan kecil ya, gitu bertambah besar, cabangnya banyak ya, cakupannya luas, tapi tidak dibarengi dengan sistem pengendalian yang juga semakin kompleks, terformalisasi ya gitu. Jadi umumnya ya ya kasus seperti ini ya tidak jelas jadinya ya, bahkan kinerja mungkin terserah masing-masing orang yang pegang saja. Nah itu. Ini yang salah satu contoh klasik bahwa ini kurangnya kesadaran dari manajemen untuk bisa mengupgrade, ya, menaikkan sistem pengendalian yang kira-kira sesuai untuk skala perusahaan yang sudah sangat kompleks. Ya. Nah, di kasus ini ya kita juga akan bisa melihat bahwa 3 masalah pengendalian juga bisa terjadi, ya kan? Udah pasti kurangnya arahan, ya. Sama sekali tidak ada panduan, ya, standar apa yang mau dicapai maupun diinginkan tidak jelas, ya. Ya terserah masing-masing mengerjakannya ya kan, suka-suka mereka ya. Jadi tidak ada arahan ya. Kemudian dari segi motivasi mungkin tidak ada sesuatu. Di sini dikatakan bahwa tidak ada penyataan misi-misi, visi misi, penetapan target dan penganggaran tidak ada. Padahal itu penting ya kan. Itu memberikan efek motivasi ya. Kalau ditetapkan ini visi kita ke depan adalah seperti ini. Kita mau jadi perusahaan yang seperti ini, misi kita menjalankan dengan cara seperti ini, itu penting ya. Itu untuk mengarahkan, memberikan arahan kita mau seperti apa ke depan ya. Kita mau seperti ini, kita mau jadi seperti apa, ya. Kita mau bagaimana dengan masyarakat, dengan pelanggan, dengan pemasok dan semua stakeholder yang terkait, ya. Kemudian kita mau caranya seperti apa, strategi, ya kan? Strategi itu jalan kita seperti apa? Strateginya adalah seperti ini, ya. Misalnya dengan kualitas yang lebih baik, atau mungkin harga yang lebih murah, atau mungkin dengan menjangkau loyalitas pelanggan yang terus-menerus, ya. Atau bagaimana? Nah, itu harus jelas ya. Kalau tidak ada strateginya, tidak ada ditetapkan, ya orang juga bingung. Ya, mau bagaimana ini? Ya, eh, itu eh, yang sepertinya tidak diperhatikan di sini. Ya. Kemudian ditetapkan juga tidak ada penganggaran. Penganggaran itu penting ya. Penganggaran seperti kita ketahui adalah pengendalian tindakan sekaligus pengendalian hasil. Ya. Eh, Tindakannya diatur karena ini yang akan mau kita kerjakan dan ini targetnya yang mau kita hasilkan. Itu penting. Ya. Nah, ini tidak ada juga di sini ya. Memang di apa di waralaba itu memang pemiliknya dengan pemilik brand itu berbeda. Cuman biasanya dari pemilik brand itu juga menetapkan ada standar tertentu berkaitan dengan anggaran, ya. Biasanya mereka berunding sama-sama anggaran kita seperti apa, seperti ini, nanti mau dicapai berapa banyak. Eh, Apalagi waralaba besar yang misalnya seperti di makanan minuman ada restoran-restoran besar itu kan terstandarisasi ya. Bahkan mungkin Anda pernah tahu ya kalau mau jadi pemilik McDonald ya, outlet McDonald itu pemiliknya harus mengikuti eh, apa pelatihan di kantor ininya ya, kantor pusat atau di kantor regionalnya khusus. Bahkan harus pergi ke dapur ya, memasaknya itu pemiliknya harus tahu, pemilik si waralaba tadi itu, pemilik yang pegang lisensi waralaba tadi ya, harus terjun ke dapur ya, bagaimana memasaknya supaya mereka benar-benar menjiwai ini loh bisnis kita seperti ini ya. Anda bukan hanya duduk-duduk ongkang kaki menjalankan outlet kami ya kan. Apa Coba resapkan ini. Mungkin maksud mereka itu arahannya betul-betul mereka benar menjiwai ini profesi atau bisnis kita. Tolong Anda pahami sepenuhnya ini yang kita lakukan. Mungkin itu karena itu orang lain bukan orang mereka. Mereka menitipkan brand ini ke mereka, ke waralaba yang operasionalkan ya mereka. Ya, mereka ini harus sesuai dengan apa yang kita harapkan. Itulah pengendalian manajemen yang cukup ketat sebenarnya ya. Jadi pada saat pelatihan itulah visi misi, kemudian strategi, brand kita seperti apa, keunikan kita seperti apa disampaikan.
Jadi itu juga aspek pelatihan juga ada di situ, ya kan? Kita ketahui pengendalian manusia juga di jalan, ya, pelatihannya, ya. Kemudian dari situ arahan diberikan, ya, dengan cara memberikan strategi, visi, misi dan sebagainya, ya. Kemudian bahkan tadi secara teknis mereka harus tahu cara membuat makanan, menyajikan makanan dan sebagainya, ya. Kemudian diajarkan juga standar manual seperti apa pekerjaan mereka, ya. Misalnya ya mereka punya standar bahwa pelanggan kalau sekali duduk di depan outlet, bukan duduk di depan apa itu yang terima order itu, mereka harus dalam waktu sekian menit sudah selesai pesanannya. Kan mereka fast food ya, fast food, perusahaan fast food ya. Itu ada menitnya ya. Itu yang harus mereka sadari ya, ada hitungannya. Jangan sampai lebih dari berapa menit mereka menunggu lama. Karena mereka fast food ya. Jadi makanan harus sudah tersedia. Orang pesan tinggal ambil, kasihkan, selesai ya. Oh, terus-terus seperti itu kan fast food industry ya. Nah, berarti juga mereka harus atur ya, ketersediaan makanan begitu orang pesan sudah ada semua di situ, jangan menunggu lama. Mereka nggak ada ceritanya. Oh, 50 menit lagi ya, 30 menit lagi orang sudah lapar ini. Karena kita jengkel kan ke restoran. Bisa nunggu nggak Pak? 30 menit. Nah, ini nggak profesional ya. Mereka bikinkan dulu. Nah, karena prinsip fast food restoran itu begitu seorang datang, orang lapar itu harus sediakan, nggak boleh nunggu lama itu. Standar mereka seperti itu ya. Mungkin para laba yang lain tidak punya standar seperti itu, yang menyebabkan mereka pelanggan disuruh nunggu lah atau nantilah atau tidak ada ceritanya tidak ada makanan semua ada ya, kecuali memang apa misalnya kalau breakfast sebelum jam 11 mereka nggak sediakan makanan utama tapi makanan untuk sarapan aja ya, memang aturannya seperti itu menurut dia. Jadi itu standarisasi semua cabang akan sama ya, baik operasionalnya baik pelayanannya maupun bentuk fisiknya juga sama, seragam semua di mana-mana. Mungkin yang membedakan adalah karena ini makanan, ya. Mungkin apa beberapa aspek itu berbeda. Ya misalnya di Indonesia, karena orang Indonesia harus makan nasi, disediakan nasi, harus ada sambal, disediakan sambal, ya kan. Di negara lain nggak seperti itu, ya. Itu menyesuaikan dengan selera lokal. Tapi aspek lain semua sama, ya. Selain masalah selera, itu semua sama. Itu salah satu jenis pengendalian yang cukup ketat, ya. Mereka atur semua itu, ya. Ketiga jenis pengendalian, pengendalian eh, apa pengendalian hasil udah pasti mereka targetnya biasanya ada pertemuan tahunan, target kita tahunan seperti ini ya, tolong Anda capai untuk bagaimana ya. Si perusahaan misalnya seperti KFC itu pemilik waralabanya itu satu perusahaan di Indonesia, dia punya banyak cabang ya, banyak cabang. Eh, saya pernah jadi mystery shoppernya di KFC zaman dulu ya. Jadi saya tahu oh begini caranya ya, jadi apa eh, itu kan perusahaan pemegang waralaba seluruh Indonesia. Jadi dia buka toko atau restoran di mana-mana ya. Eh, tapi ada kepala cabangnya, kepala cabang tiap restoran ada. Itu yang dimintai pertanggungjawaban. Ya, pertanggungjawaban baik pada hasil, ya pencapaian target mereka jual berapa tahun ini. Kemudian ada pengendalian tindakan. Ya, pengendalian tindakannya terlihat apakah mereka sudah memenuhi standar operasional untuk restoran itu. Dilakukan dengan mystery shopping atau dengan survei atau dengan eh, apa report khusus dari mereka disampaikan kepada manajemen ya. Nah, itu akan dinilai ya, semuanya akan dinilai ya. Kemudian aspek manusianya sudah pasti ya, mereka milih karyawan yang seperti apa dan diberikan arahan, diberikan eh, kesempatan dan lain sebagainya itu sudah pasti ya. Itu bentuk yang sangat formal sifatnya, terstandarisasi di semua cabang ya. Nah, itu ya contoh saja bagaimana suatu jenis franchise ya. Nah, franchise di dalam negeri ya umumnya belum standar terlalu formal ya. Walaupun beberapa sudah ada ya kan, beberapa sudah ada. Eh, Misalnya kalau Anda mau beli apa itu yang kayak di pinggir-pinggir jalan yang kios-kios kecil itu juga franchise ya, bisa dibeli dengan apa ya di bawah 100 juta bisa. Tapi sama sekali jarang ada punya standar yang jelas ya kan. Mereka hanya beri resepnya ini, bentuk luar kita seperti ini, tidak ada diatur seperti McDonald atau KFC gitu ya, tidak. Karena memang skalanya kecil. Eh, tapi kalau yang semakin besar biasanya skalanya sudah sangat ketat ya kan. Tapi ada kemungkinan kalau yang kecil-kecil itu mengalami kasus seperti ini juga karena tidak diberikan panduan yang jelas ya. Masing-masing sesukanya aja yang menjalankannya ini seperti ini kasusnya ya. Nah, kita
sudah tahu bahwa ini sudah tidak terlalu efektif kalau begini caranya. Nah, tahap kedua adalah bagaimana rekomendasi kita, ya. Rekomendasi kita tinggal kita perbaiki yang sudah ada ini, ya. Yang sudah ada ini apa saja yang kurang, ya, melihat dari tadi itu, ya. Kalau kita melihat dari bahan kita tadi, kita lihat apakah eh, pengendalian apa yang kita pilih untuk kasus ini, ya. Ada pengendalian yang memang sudah harus kita punya secara basic, esensial, esensial sifatnya, seperti membuat pernyataan visi dan misi, membuat target, ya. Itu dan penetapan strategi itu sudah harus dipunyai, harusnya, ya. Visi misi dan apa, governance, ya, governance sifatnya. Kalau di kami di perguruan tinggi menyebutnya VMTS, ya, visi misi tata kelola dan strategi, ya, tata kelola dan strategi, ya. Itu sudah merupakan basic, ya. Itu adalah sebaiknya organisasi harus punya itu, ya. Sekecil apapun mereka paling tidak adalah yang menjadikan dasar mereka mau dalam bisnis ini seperti apa, ya. Bahkan organisasi pemerintah itu punya visi misi, ya. Yang diturunkan dari visi misi dari tingkat pusat, dari tingkat daerah, atau pejabat terpilih itu biasanya punya visi misi yang juga dia bawa secara pribadi, visi misi dari pemerintah daerah yang dia pimpin, ya. Nah, di organisasi bisnis juga sama, ya. Itu harus ada, itu esensial sifatnya, ya. Sebelum ke basic bagaimana melakukan pengendalian, itu adalah fondasinya, ya. Fondasi yang harus kita punya dalam organisasi, ya. Nah, setelah itu baru ada kita susun pengendalian manajemennya seperti apa, ya. Nah, hierarkinya seperti itu kan, ada misi-misi strategi dulu, kemudian strategi yang mau dijalankan, baru nanti pengendalian manajemen jalan seperti yang sudah kita jelaskan di awal perkuliahan kemarin di bab 1 kemarin, ya. Nah, sekarang kita bisa tentukan pengendaliannya apa saja yang bisa kita terapkan, ya. Saya balik lagi ke bahan kita kemarin, ya, berkaitan dengan rancangan. Nah, ini, ya, apa yang kita buat, ya, risk accountability sebaiknya, ya, kita bisa susun ini berdasarkan ini, eh, panduannya. Kira-kira untuk mengatasi kurangnya arahan kita perlu pengendalian ini, untuk mengatasi kurang motivasi kita perlu ini, untuk mengatasi keterbatasan pribadi perlu macam-macam. Nah, dalam konteks perusahaan cuci mobil tadi juga sama, ya, kita jadikan panduan ini. Bisa kasih komentar apa secara spesifik kita bisa bisa sarankan untuk perusahaan ini berdasarkan apa skema ini, silakan. Misalnya pengendalian hasil, apa yang kita perlu sarankan untuk dia punya pengendalian hasil di sini? Perlukah tiap cabang itu ditarget? Perubahan. Bagaimana caranya? Ya, karena ini bukan perusahaan yang berbeda. Kalau tadi saya cerita KFC itu kebetulan perusahaannya satu, tapi banyak cabang. Karena pemilik waralabanya dia sendiri. Dalam kasus ini, si Robi tadi itu dia yang mendirikan dan dia pegang lisensi, tapi dia tidak tidak yang cabang-cabang atau yang pemilik lisensi waralaba tadi perusahaan sendiri-sendiri. Nah, bagaimana dia mau menetapkan result accountability di kasus ini? Ya, pengendalian hasil di kasus ini seperti apa kira-kira? Karena masing-masing perusahaan terpisah, ya, badan usaha yang terpisah. Ya. Walaupun mereka menggunakan merek yang sama, kira-kira seperti apa kalau kita mau melakukan pengendalian hasil? Ada pendapat? Di sini, Pak. Ya, silakan. Mungkin dimulai dengan internalisasi visi misi tujuan dan sasaran dari Rapid Ya. Core Watch. Ya. Kemudian setelah itu menetapkan target baik itu secara kuantitas maupun kualitas. Kalau dia tidak menetapkan kualitas, setidaknya dia menetapkan kualitas karena itu akan menjaga nama brand perusahaan, dan kualitas tersebut harus dilengkapi dengan tools, baik tools itu pengukuran maupun
pengendalian target tersebut, baik itu apa namanya indikator kepuasan pelanggan dan sebagainya. Itu kira-kira Pak. Dan untuk pencapaian itu perlu penguatan kontrak waralaba. Kontrak waralaba mungkin pendapat saya dengan menyertakan reward and punishment bagi pihak pemegang waralaba agar tetap fokus pada pencapaian target tersebut dan menjaga brand Rapid Car Wash. Begitu Pak. Oke. Yang terakhir itu yang pentingnya, kontrak waralaba. Ya. Betul, Pak. Jadi kontrak itu ya. Jadi tentu saja si Pak Robi pemilik brandnya ya. Untuk masing-masing perusahaan tadi itu ya, yang punya merek dia berkontrak memang betul ya. Ada kontrak lisensi waralaba. Biasanya dalam kontrak itu disebutkan harus mencapai berapa ya, penjualan harus sampai berapa ya. Karena dia harus bayar fee waralabanya ke Pak Robi ya. Pak Robi sendiri pun punya target dia mau capai berapa untuk tahun ini. Sebaiknya yang ingin dia capai juga dituangkan ke kontrak masing-masing itu ya. Misalnya mau naik 10% tahun depan, berarti dia juga harus sebarkan, tekan di pemilik itu juga 10% naiknya, ya kan? Misal kalau mereka nggak capai target, ya kan, ada kemungkinan ada semacam punishment di mana mungkin kalau berturut-turut tidak mencapai target, mungkin bisa dicabut lisensinya, ya, kontraknya berhenti, ya. Itu sudah merupakan efek tertentu, ya. Dia tidak capai target, tidak mampu meningkatkan penjualannya, maka lisensi akan dihentikan. Nah, jadi setiap pemilik waralaba akan bertanggung jawab untuk mencapai target yang diinginkan. Ya, ini betul Pak. Jadi kontrak waralaba itu mencantumkan juga klausul tentang pencapaian hasil atau target tertentu yang bukan hanya bersifat tindakan sifatnya, tapi hasil real. Misalnya pendapatan berapa persen, ya kan, ininya berapa persen, ya kan. Biasanya kontrak waralaba sekian banyak penjualan, maka pemilik brand waralaba tadi akan mendapat sekian persen sebagai fee. Ya, fee. Tentu saja Pak waralaba yang manajemen yang baik biasanya membimbing ya. Dia bukan hanya ngasih duit saja ya, terima duit saja tapi tidak memberikan imbal balik. Imbal baliknya adalah si Pak Robi sebagai pemilik waralaba tadi harus membuat sistem yang membimbing istilahnya ya, membimbing, supervisi, melatih, mengembangkan bisnis si pemilik lisensinya ya. Anda mungkin pernah dengar atau baca berita mengenai banyak waralaba-laba ini yang ternyata abal-abal gitu. Dia cuma mau terima duit tapi nggak mau bimbing si pemilik lisensinya itu ya. Harusnya kan dilakukan pengembangan bisnis ini begini, harus bisnis mau dikembangkan caranya seperti ini ya kan. Maka biasanya pemilik lisensi akan keliling ke cabang pemilik ditinjaunya apa yang kurang ya. Jadi dari segi people controlnya juga harus jalan ya kan. Apakah si pemilik ini ya si penerima lisensi tadi itu punya kualifikasi nggak untuk menjalankan itu ya. Kalau sekedar siapa yang mau punya duit mau beli tanpa ada seleksi itu berbahaya juga. Ternyata dia mungkin tidak punya kualifikasi, dia punya duit untuk membeli lisensi tapi menjalankan tidak mampu. Nah, seperti itu. Nah, itu juga harus ada mirip seperti kita seleksi atau merekrut karyawan, maka pemilik lisensi juga harus diseleksi dalam sisi people control-nya kan. Karena tadi seperti dibilang kita harus mulai dulu dari people control ya. Tadi yang seperti disarankan di sini ya. Start with people control. Berarti kita harus mulai dulu dari situ. Selain punya kontrak tadi ya, punya kontrak ya, tapi sebelum sampai ke kontrak, sebelumnya ke situ dulu ya, ke people control dulu, kita seleksi dulu ya. Waralaba yang baik biasanya menyeleksi apakah yang mau menerima ini punya kemampuan, kualifikasi minimal misalnya ya, dia punya aset tertentu. Misalnya kalau Anda mau memiliki waralaba minimarket ya, Indomaret atau Alfamart harus punya aset dulu ya kan, lahan, tanah dan bangunan harus punya dulu ya sebelum ditawarkan ke pemilik laba. Nah, tentu saja dia akan menyeleksi seorang ini punya kemampuan, kesungguhan nggak menjalankan bisnis ini, akankah penuh waktu mencurahkan tenaganya, punya pengalamankah ya, punya kesungguhan ya, punya jaringan dan sebagainya, itu akan amat diharapkan ya kan. Misalnya kalau Anda jadi agen atau distributor di satu daerah, biasanya dia pabrik misalnya pengen punya
distributor sudah dilihat dulu track recordnya yang bersangkutan seperti apa, sudah pernah menangani apa, berapa banyak punya karyawan, berapa banyak punya jaringan, sudah melayani mereka apa saja. Itu kan jadi pertimbangan mereka untuk memilih distributor. Misalnya. Sama seperti ini juga ya. Jadi seleksi sudah tentu ada ya. Kemudian begitu mereka setuju, mereka juga harus melatih ya, melakukan pengembangan, ya, pengembangan bisnis ya. Kalau di kasus minimarket misalnya itu ya, itu si pemilik waralaba dalam hal ini ya, itu membantu sepenuhnya bisnis itu berjalan. Mereka supply barangnya. Terus mereka dilatih, disuplai karyawannya bahkan ya. Karyawan-karyawan mereka ikut merekrut, nanti tempatkan ke pemilik di sini, toko ini. Ya. Kemudian karyawan itu dilatih, mereka mengadakan pelatihan. Ya. Pada karyawan itu bagaimana mengembangkan bisnisnya. Barangnya mereka supply, ya barang supply, kemudian tata letak, segala macam itu aspek basic arrangementnya diatur ya. Tiap berapa saat mereka akan tinjau terus ya, terus jadi provision of resources sudah diberikan ya, bahkan sistem informasi berkaitan dengan transaksi ya, itu sistem pembukuan keuangannya, kemudian transaksi processing sistemnya diberikan sama mereka. Ya. Itu memang akan susah dijalankan sendiri kalau apa UMKM yang kecil ya, tapi ini support dari pemilik, mereka melakukan kemitraan ya, sifatnya kemitraan itu ya, mengembangkan bisnis si milik tadi itu dengan terstandarisasi sepenuhnya ya. Kemudian budaya tertentu mereka bisa tularkan ke pemilik waralaba ya, seperti tadi budayanya McDonald itu dia tularkan sepenuhnya, bahkan budaya itu dibentuk dari terjun langsung ke lapangan ya. Ini loh cara kita bekerja seperti ini. Ya, Anda harus bawa cara bekerja ini di toko Anda. Ya, seperti itu. Jadi dia bentuk strong culture-nya. Nanti biasakan lakukan seperti ini kepada anak buah Anda di toko ini, ya, atau di restoran ini. Itu bawa cara ini, cara yang sama dibawa, ditularkan ke anak buah Anda di tempat sana. Ya. Kami akan ingatkan terus. Nanti tiap tahun dia akan ada pertemuan, ya kan? Disegarkan kembali, diingatkan kembali seperti apa dijalankan. Bahkan ada aspek monitoringnya, melacak apakah pengendalian itu sudah berjalan atau belum. Ya. Kemudian aspek pengendalian tindakan juga dilakukan, ya kan? Tadi, walaupun mungkin di kasus apa tadi cuci mobil itu masing-masing perusahaan punya penganggaran sendiri. Cuman tadi sudah kontrak tadi ditetapkan, itu mudah-mudahan itu juga akan dijalankan di internal mereka. Jadi tolong Bapak Ibu di tiap cabang bikin anggaran. Ya, kita mau target seperti ini, tolong Anda rencanakan. Bahkan mungkin mereka bantu sepenuhnya. Ini untuk bayar gaji seperti ini, untuk biaya bahan baku atau supplies dan lain-lain untuk diperlukan operasional seperti ini. Kemudian kita buat apa tata tertib, aturan, SOP, manual prosedur dan sebagainya yang harus dijalankan. Ini standar operasional kita seperti ini ya. Harus punya seperti ini, harus melakukan seperti ini, diatur sepenuhnya. Ini standarnya harus dikerjakan ya. Di bank misalnya ya, contohnya di bank itu punya standar pelayanan tertentu, standar pelayanan tertentu yang harus mereka tunjukkan kepada nasabah ya. Ya bertindak secara profesional ya, bagaimana menerima nasabah yang datang ya, bagaimana bersikap, bagaimana berpenampilan, diatur sepenuhnya ya. Nah itu sudah banyak dilaksanakan oleh organisasi pemerintah sekarang, syukurlah sudah banyak itu ya, cara standar pelayanan minimal sudah ditetapkan itu ya, standar itu sudah ditetapkan, itu bagian dari pengendalian juga ya. Kalau di bank itu sudah ini sekali ya, diatur sekali apa, penampilan mereka, pakai seragam, pakai baju, tata rias, tata rambut dan sebagainya ya, diatur. Begitu mereka berhadapan dengan nasabah itu seperti apa, muka harus tersenyum ya, tatap mata langsung ya kan, bersikap profesional ya. Apa yang bisa saya bantu Pak? Oke, kan gitu kan. Masalahnya apa? Gini kan, jadi bersikap seorang profesional itu dilatih. Jadi dilatih, biasanya ada pelatihan khusus untuk bagian itu. Itu dibiasakan untuk berhadapan dengan pelanggan seperti itu. Ya. Di restoran juga sama mungkin ya. Di restoran-restoran yang besar mereka sudah ada pelatihan khusus untuk waiternya, untuk pelayanan, untuk resepsionis dan sebagainya. Bagaimana tabel mannernya sudah tahu, bagaimana cara melayani, ya kan? Itu terstandar, ya terstandar. Ya.
Misalnya kalau melayani tamu yang makan, itu bagaimana piringnya, di sebelah sisi sebelah mana mereka harus memberikan, ya kan. Kalau minta minum harus seperti apa, mereka itu kan ada table manner-nya yang harus mereka sadari seperti apa dalam melayani pelanggan. Nah, aspek-aspek itu diatur sepenuhnya, ya. Bahkan itu di tracking apakah mereka sudah jalan, ya. Nah, dalam kasus seperti Robi ini, balik ke sini, ya, perlu juga mungkin kita tetapkan prosedur pelayanannya seperti apa. Mungkin Pak Robi perlu membuat semacam manual yang dijalankan dan itu harus dijalankan. Bagaimana memastikan itu dijalankan? Ya. Pertama mungkin meminta dari tiap pemberi lisensi melaporkan. Ya. Atau kedua kita bisa membuat sistem tersendiri yang memantau pelaksanaannya itu dengan sudah saya jelaskan di kemarin mystery shopper misalnya. Mystery shopper itu orang yang memata-matai dan tanda kutip ya pekerjaan dari si perusahaan tersebut dalam melakukan pelayanan ya tapi tidak diketahui oleh mereka ya mungkin meminta salah satu pelanggan memata-matai pura-pura jadi pelanggan memang jadi pelanggan kemudian dilihat bagaimana hasilnya dinilai ya kan nanti diberikan laporannya ke manajemen ke Pak Robi ini cabang ini sudah mencapai target sebesar ini ya ada penilaian independen sifatnya terlepas dari jadi ada penilaian secara self assessment oleh mereka ada penilaian oleh pihak luar independen ada penilaian dari Pak Robi sendiri mungkin turun ke lapangan yang ke cabang-cabang itu dia turun dia periksa seperti apa pekerjaannya sudah bagus apa tidak mungkin ya dilihat kebersihannya coba saya lihat dulu bagaimana kebersihan mobilnya nah, atau dia langsung ikut menangani ya mau turun tangan ke bawah itu salah satu cara yang bagus juga ya Anda mungkin pernah lihat eh, dari mata kuliah lain mungkin ada ya ada salah satu CEO di perusahaan penerbangan kalau nggak salah di Amerika itu dia punya gaya turun ke bawah ya ikut langsung ke bawah ya Eh, menjadi kru pesawat dia ikut di situ ya. Padahal dia CEO ya jadi terjun langsung ke bawah menyelami langsung pekerjaannya eh, kerja sama-sama dengan bawahannya mungkin seperti itu dia perlu turun sering ke bawah ya jadi Pak Robi sebagai pemilik waralaba nggak bisa hanya ongkang-ongkang kaki terima duit dari si ininya dia harus turun ke bawah kalau memang dia mau menjamin bahwa operasional bisnisnya berjalan sesuai yang dia mau, dia harus ikut turun ke bawah, tidak hanya menerima laporan saja. Ya. Itu punya efek luar biasa terhadap daya organisasi. Ya. Kalau sering bawahan sering turun, sering memantau, itu jelas punya efek terhadap level-level yang di bawah. Ya kan? Punya efek yang luar biasa buat mereka bahwa mereka sepenuhnya dikendalikan, ya, seperti itu. Ya. Dan itu menuntut apa? Kemauan yang jelas dari PB top manajemen sifatnya turun ke bawah. Nah, kira-kira seperti itu ya. Eh, Pre-action review, behavior constraint, kemudian action accountability sudah semua ini semua bisa dijalankan ya. Terus saja dengan menimbang-nimbang kira-kira itu. Tapi kalau ini tidak mahal ya sifatnya ya. Kalau kita bikin visi misi, strategi dan tata kelola itu sudah pasti wajib adanya. Kemudian tadi kontrak tadi otomatis ada sebenarnya kontrak kinerja, kontrak lisensinya itu otomatis ada. Mungkin tiap tahun dia perlu adakan pertemuan dengan semua pemiliknya tadi yang 100 tadi itu pertemuan tahunan ya kan di situ dia ingatkan sekali lagi kalau yang sudah berhasil diberikan penghargaan ya ini top performer tahun ini ya diberikan ke cabang ini dan sebagainya ada pertemuan tahunan ya Eh, apa yang sifatnya tadi reinforcementnya diberikan ya diberikan kepada pemilik lisensi waralaba tadi itu ini cabang yang terbaik tahun ini diberikan penghargaan seperti ini. Ada bonus khusus oleh MPK ya kan. Bonus khusus mungkin bentuk lain ya kan karena ini terpisah di organisasi mungkin bonus khususnya adalah yang penghargaan kemudian apa eh, ada cashbacknya istilahnya dikembalikan lagi mungkin ada seperti itulah. Oh, apapun bentuknya kita berikan reinforcement untuk pencapaian kinerja yang lebih baik. Ya, seperti itu kira-kira ya. Anda bisa jabarkan lebih lanjut secara lebih rinci nanti ya tentang apakah masing-masing ini bisa dijalankan. Ini semua bisa dilaksanakan di kasus ini ya. Di kasus ini semua yang jadi panduan ini bisa kita laksanakan di kasus ini. Kalau Anda nanti bikinkan secara lebih rinci, tadi saya globalnya saja saya uraikan, nanti dibuat secara lebih rinci untuk
Kalau apa rekomendasikan ke sini. Ada tambahan lain mungkin yang sudah saya ini kan, ada tambahan lain mungkin rekomendasi tambahan, silakan kalau ada yang menambahkan. Ada? Oke, kalau tidak ada itu ya secara garis besar ya. Tolong nanti setelah ini ya Anda kerjakan lagi ya tadi itu yang kasus ini secara lebih rinci, lebih spesifik nantinya bagaimana kira-kira identifikasi kelemahan dan rekomendasi seperti anggaplah Anda konsultannya ya. Sebagai orang konsultan jelas Anda harus membuat laporan yang profesional juga ya. Seperti apa seorang konsultan memberikan saran kepada perusahaan ini diminta untuk memberikan saran. Ya, tolong dibikin secara bagus ya sebagai rekomendasi seorang profesional ya, seperti itu. Nanti saya tulis instruksinya setelah selesai ini dan rekamannya nanti saya bagikan supaya Anda bisa simak lagi di kesempatan lain pada saat mengerjakan ini. Oke, itu ya. Ada pertanyaan atau diskusi atau komentar sebelum saya akhiri? Oke, kalau tidak ada itu ya. Mudah-mudahan semua yang sudah kita jelaskan jelas ya. Nanti tolong nanti dibuat tadi yang saya minta ya. Apa evaluasi dan rekomendasinya untuk kasus ini. Oke, kalau tidak ada bisa kita akhiri pertemuan kita malam ini ya. Sampai ketemu nanti di minggu depan dan di topik yang lain ya mengenai sistem pertanggungjawaban keuangan ya dalam kasus keuangan kalau pengendalian hasil ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut mengenai kasus itu. Biasanya sama seperti ini saya berikan bahan Anda pelajari nanti kita diskusi ya. Ya, kalau tidak ada saya sebentar saya coba ini dulu absen dengan membuat galeri ya. Oke, bisa dibuka kameranya buat saya absensi. Saya tadi harus panggil satu persatu saya mesti berdasarkan ini saja. Ya, 1, 2, 3 ya. Oke. Lagi ya. Oke, ya, sudah. Oke, makasih semuanya ya untuk perhatiannya. Nanti tolong dikerjakan yang saya minta tadi ya. Kita akan ketemu lagi di pertemuan di minggu selanjutnya. Oke, makasih selamat malam semua, selamat istirahat. Ya. Saya Terima akhiri ya. kasih Pak. Ya, Terima kasih, Pak. ya, sama-sama. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak.